Hai, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Artini Dewianti dengan NIM 221320008 dari Universitas Bina Dharma. Di sini saya mengerjakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan materi Konsep Dasar Psikologi Pendidikan. Nah, di sini saya diuji oleh dosen pengampu Ibu Ayu Puspita Indasari MPD. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan psikologi pendidikan? Oke, psikologi pendidikan merupakan acuan dalam upaya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang didasarkan pada potensi terhadap perkembangan, kebutuhan, latar belakang, kemampuan, dan kecepatan belajar peserta didik sesuai dengan jenis, tingkat, standar, dan tujuan pendidik. Hakikat psikologi pendidikan lebih dari sekedar belajar proses belajar yang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ia merupakan landasan filosofis dan ilmu terapan mengintegrasikan sebagai teori psikologis dengan praktik. Berikut uraian yang menetapkan pemahamannya. Yang pertama, perspektif filosofis. Yang kedua, integrasi disiplin ilmu. Yang ketiga, fokus pada pemahaman dan perbaikan. Yang keempat, pendekatan sistematis dengan empiris. Yang kelima, etika dan kepedulian terhadap peserta didik. Latar belakang historis lahirnya psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri mulai berkembang pada abad ke-19 dan abad ke-20. Namun, akhirnya dapat ditelusuri sejauh sebelum itu hingga ke zaman Yunani kuno. Berikut beberapa peristiwa penting dalam sejarah perkembangan psikologi pendidikan. Yang pertama, zaman Yunani kuno menekankan pentingnya dialog dan tanya jawab dalam proses belajar. Yang kedua, abad pertengahan Thomas Aquinas mengumumkan bahwa manusia memiliki jiwa rasional dan belajar adalah proses untuk mengembangkan rasional tersebut. Yang ketiga, abad pencerahan. Rousseau menekankan pentingnya pendidikan dalam minat anak dalam proses belajar. Abad ke-19, Herbert mengumumkan teori observasi yang menyatakan bahwa belajar adalah proses menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kelima, akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman dan mempelopori studi ilmiah tentang perilaku manusia. Psikologi pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran. Berikut beberapa peran psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami perkembangan peserta didik. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar. Yang keempat, mengembangkan metode pembelajaran yang tepat. Yang kelima, mengevaluasi hasil belajar. Kesimpulan dari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan ilmu yang penting bagi para pendidik dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Memahami hakikat psikologi pendidikan, termasuk sejarah panjang kelahirannya, memberikan landasan yang kokoh untuk memahami bagaimana peserta didik belajar dan apa yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan optimal. Sekian video dari pemateri saya. Jika salah penyampaian, saya mohon maaf. Jika teman-teman sekalian ingin menambahkan atau kritikan saran tentang konsep dasar psikologi pendidikan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar.